Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idx Channel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui pemerintah baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi yang berhasil diraih hingga akhir 2025 lalu. Melalui Badan Pusat Statistik atau BPS, pemerintah mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan 4 2025 tercatat mencapai 5,39% secara tahunan, sekaligus menjadi capaian tertinggi secara triwulanan terhitung sejak terjadinya pandemi COVID-19 pada 2020 lalu. Meski harus diakui, pencapaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah, di mana pada 3 bulan terakhir 2025 lalu pertumbuhan ekonomi telah diharapkan bisa mencapai 5,6 hingga 5,7%. Namun demikian, secara akumulasi pertumbuhan ekonomi di 2025 mampu mencapai 5,11%, jauh lebih tinggi dibanding porsi pertumbuhan di 2024 yang hanya 5,03%. Bahkan capaian ini juga masih lebih tinggi dibandingkan porsi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 yang 5,05% dan juga pada 2002 di mana pertumbuhannya saat itu hanya menembus level 5,31%. Tidak hanya itu, porsi pertumbuhan sebesar 5,11% sepanjang 2025 juga seolah sukses mematahkan proyeksi lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, di mana lembaga tersebut sebelumnya meyakini bahwa porsi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 tidak lebih dari 5% saja. Namun, kami dari redaksi IDX Channel tidak akan banyak berfokus pada porsi pertumbuhan tersebut, karena bagi kami justru ada capture lain yang lebih menarik manakala Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang terlihat gerah saat mendapati proyeksi yang dirilis oleh lembaga perbankan internasional, yakni Citibank, bahwa posisi defisit anggaran Indonesia berpotensi melampaui 3% dari produk domestik bruto. Tidak tanggung-tanggung, ekonom Citibank bahkan memperkirakan saat itu lebarnya defisit anggaran Indonesia itu kemungkinan bakal menembus 3,5%, jauh melampaui batas 3% sesuai ketentuan. Batas 3% itu sendiri merupakan ambang maksimal yang telah diamanatkan oleh undang-undang, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menjawab proyeksi tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah sudah pasti akan taat hukum dengan tidak akan melewati ambang batas yang telah diatur oleh undang-undang. Tidak hanya itu, dengan gayanya yang seperti biasa, sedikit koboi yang menjadi ciri khasnya, Purbaya seolah ingin menyindir ekonom bank tersebut yang telah mengeluarkan proyeksi yang menyebutnya bahwa ekonomnya masih bergelar master. Ini bercanda ya, masih kalah ilmu dibanding dengan yang telah bergelar doktor seperti Purbaya. Menurut Purbaya, ekonom Citibank terlalu gegabah untuk berani memperkirakan bahwa defisit anggaran bakal melebar, sembari menyarankan agar ekonom tersebut belajar lagi kepada orang yang lebih pintar dan telah bergelar PhD seperti dirinya. Meski disampaikan secara dalam nada koboi dan jenaka, pada dasarnya ada hal yang esensial yang justru menarik, di mana ini juga pantas dicermati dalam pernyataan yang disampaikan oleh Purbaya tersebut. Misalnya Purbaya yang notabene memiliki latar belakang akademis di level serta 1 bukan dari culture ekonomi, cenderung bersikap risk taker atau dalam pandangan awam disebut sebagai gaya koboi tadi. Kondisi ini berbeda jauh dengan Menteri Keuangan sebelumnya, yakni Sri Mulyani Indrawati yang sejak awal memang berkecimpung di bidang ekonomi. Sehingga Sri Mulyani cenderung lebih konservatif dengan menghadapi setiap masalah secara textbook, tegas dan disiplin terhadap teori-teori ekonomi yang ada. Pendekatan ini sepertinya juga yang dianut oleh ekonom Citibank tadi dan juga bahkan kebanyakan lembaga-lembaga ekonomi di level nasional dan juga global, serta lembaga-lembaga penelitian yang tentu dalam menyampaikan analisa dan hasil risetnya sudah pasti harus berdasarkan teori dan ilmu ekonomi yang sudah ada.
Dengan kondisi yang demikian, maka tak heran bahwa sejauh ini meski tidak ada dasar resmi yang membenarkannya, namun harus diakui bahwa disiplin ilmu ekonomi memang banyak dikenal masyarakat sebagai salah satu cabang ilmu yang cenderung kaku dan seolah-olah anti kritik. Padahal jika dirunut ke belakang, sejarah justru mencatat bahwa ilmu ekonomi yang kita pelajari sejak bangku sekolah yang terpusat pada teori Adam Smith merupakan bentuk ilmu ekonomi modern yang lahir dari hasil evaluasi kritis dari konsep ekonomi klasik yang sebelumnya telah eksis sejak tahun 1600-an, yakni konsep ekonomi merkantilisme. Konsep ini mengajarkan bahwa fondasi ekonomi yang tangguh di satu negara harus dibangun dari campur tangan yang kuat dari pemerintahnya sebagai penyelenggara negara. Karenanya muncul kemudian konsep kolonialisme, monopoli dagang, hingga setoran upeti dari negara-negara yang dijajah demi memperkuat perekonomian negara induknya. Konsep inilah yang kemudian ditentang oleh Adam Smith yang justru mempersyaratkan kebebasan pasar untuk membentuk keseimbangan dan equilibriumnya sendiri sehingga dapat berjalan secara adil dan sehat dan kemudian berkembang pesat untuk menghasilkan kesejahteraan untuk semua pihak. Nah, konsep inilah yang hingga saat ini menjadi dasar konsep kapitalisme yang berpegang pada teori keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang kita kenal dan kita terapkan sampai saat ini. Karenanya jika kemudian pada hari ini kita harus berbicara tentang ekonomi secara kaku dan textbook tanpa memberi ruang penyesuaian dengan segala kondisi dan situasi yang ada, seperti halnya yang sedang dilakukan oleh Purbaya dengan memperlebar defisit demi memberi ruang untuk pertumbuhan dan geliat ekonomi di level akar rumput. Maka pada dasarnya kita justru sedang membatasi perkembangan dari dasar-dasar perekonomian itu sendiri. Demikian program di editorial edisi kali ini, saya Yanto Kusjantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.